Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan, saya bacakan dari Matius 21 ayat 28 sampai dengan 31a. Saya bacakan bagi kita semuanya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar bagaimana seorang ayah diceritakan memiliki dua orang anak dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Anak yang pertama ketika disuruh oleh ayahnya, dia berkata ya, namun kemudian dia tidak melakukan apa yang disuruhkan oleh ayahnya. Namun anak yang kedua, dengan tegas dia berkata tidak mau. Tetapi pada akhirnya dia menyesal dan kemudian dia melakukan apa yang menjadi keinginan ayahnya. Hari ini kita belajar dari kisah ini, kita perlu untuk memiliki sikap hati bersedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Minggu kemarin dalam khotbah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya luar biasa. Bagaimana kita harus menjadi seorang murid. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka itu adalah awal bagi kita untuk berjalan sebagai seorang murid. Dan tujuan akhir daripada pemuridan adalah bagaimana seorang murid menjadi sama seperti Yesus, memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, tahun ini dicanangkan sebagai tahun pemuridan. Kita perlu untuk menjadi seorang murid, dan selanjutnya adalah kita harus memuridkan. Nah, di dalam pemuridan tentu saja ada guru dan ada murid. Dan di dalam proses pemuridan ini, kita perlu memiliki komitmen. Karena ketika kita mau menjadi sama seperti Kristus, maka kita perlu untuk mengalami proses. Kita perlu memiliki komitmen untuk menanggalkan segala ego kita, untuk menanggalkan segala keinginan daging kita, bahkan keinginan jiwa kita. Nah, dalam proses itu, tentu saja kita mengalami sakit. Tentu saja kita mengalami perjuangan yang begitu berat. Namun, itu harus kita lakukan, dan itu harus kita jalani, supaya kita menang di dalam setiap langkah-langkah kita, supaya kita bisa menjadi murid yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan bagaimana Yesus memiliki banyak murid dalam kehidupannya. Para murid yang berjumlah 120 orang. Kemudian ada para murid yang berjumlah 70 orang. Dan yang terakhir adalah kelompok utama, murid yang berjumlah 12 orang. Namun dari 12 murid, ada satu orang yang bernama Yudas, yang kita tahu bersama-sama adalah seorang murid rasul yang mengkhianati Yesus di dalam kehidupannya. Dan kita tahu bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kisah daripada Yudas ini. Saya percaya bahwa Yudas juga mengalami hal yang sama. Ketika dia menjadi seorang murid, dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dia mengikuti kemanapun Tuhan Yesus melayani. Dan apapun yang Tuhan Yesus lakukan, dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia melihat mujizat yang luar biasa. Namun pada akhirnya kita ketahui bahwa ketika dia memiliki hati yang tidak mau hidupnya dibentuk oleh Tuhan, menjadi seorang yang melakukan kehendak Tuhan, kita tahu bersama-sama apa yang dilakukannya ketika dia menjadi bendahara bagi Tuhan. Dan akhirnya melalui seorang Yudas, seorang murid yang seharusnya taat kepada gurunya, taat kepada orang yang mengajarnya, namun pada akhirnya kita tahu bersama-sama dia menjual Yesus, dia menjual gurunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika seorang murid tidak memiliki kemauan untuk hidup benar, untuk taat kepada kehendak gurunya, akhir hidupnya begitu mengenaskan. Tetapi ada juga seorang murid Kristus yang bernama Rasul Petrus. Kita tahu bersama-sama di dalam pengiringnya dengan Tuhan Yesus, dia juga sempat mengalami jatuh dalam kehidupannya ketika dia menyangkal Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi? Ketika dia melakukan kesalahan, dia menyesal dan dia bertobat. Berbeda dengan apa yang Yudas lakukan, dia menyesal tetapi tidak bertobat. Rasul Petrus menyesal dan bertobat.
dan kemudian dia berbalik untuk mengikuti Yesus dan menjadi murid sejati. Sampai dengan akhir hidupnya, dia menjadi alat Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau terus berjalan, hati yang mau berbalik dari setiap hal yang salah yang dilakukannya, dia menjadi murid yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, yang dipakai Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita harus menjadi murid ketika kita diproses, kita dibentuk. Mungkin secara manusiawi, secara daging ini tidak menerima. Tetapi ketika kita memiliki keputusan untuk mau melakukan kehendak Tuhan, untuk mau berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, maka saya percaya bahwa Tuhan bisa menggenapkan rencana dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati kita untuk sama-sama kita berkata, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Tuhan Yesus memberkati.